Nah, Kak, udah tanggal 26 kan Kak, udah di akhir Juli nih. Iya. Udah sekolah lagi. Sekolah ya. Tapi masih di rumah ya Kak? Masih di rumah, masih semangat kan sekolah di rumah? Itulah Kak, kita tes dulu. Seharusnya mereka masih ingat salam kita kemarin gimana. Iya. Tapi sebelum kakak mau tes adik-adik semua, kakak mau tes dulu gurunya inget nggak? Itu dia masalahnya. Kalau nggak inget bahaya kita. Oke, kita tanya dulu. Apa kabar Kak Alfia? Luar biasa, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Mantap, Kak Alfianya inget. Abang-abangnya inget nggak? Apa kabar Bang Tommy, Bang Joshua? Luar biasa, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Mantap, semuanya masih ingat. Berarti adik-adik semua di rumah pasti masih ingat. Sekarang kakak mau sapa semuanya. Apa kabar anak-anak Tuhan? Luar biasa, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar anak-anak Tuhan? Luar biasa, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sekarang kita udah nyapa Tuhan dengan semangat. Sekarang saatnya kita angkat pujian kita. Aku gereja, kamu gereja. Oke, kita ada gerakan ya. Lihat gerakannya ya. Sambil bangkit berdiri. Kita semangat memuji Tuhan. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Kristus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan juga menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Oke, sebentar dulu Bang. Nah, jadi kalau ada kata-kata gereja, tangan ada di atas kepala. Nah, aku, kamu. Oke, kalau ada kata gedung, berarti tangannya di depan. Dan ini adalah menara. Kalau katanya orangnya, berarti tunjuk diri sendiri. Oke, kita mulai lagi lagu kita dengan semangat, dengan gerakan yang bahagia. Kita angkat pujian kita lagi. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan juga menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Yeay, beri kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang berarti gereja bukan gedung, gereja juga bukan menara ya Kak. Ya, berarti gereja itu diri kita sendiri. Nah, sekarang coba perhatikan abang-abang dan kakak-kakaknya. Ada yang berbeda nggak dari tampilannya? Jelas, pakai kuis nipes dan pakai bekak bulu. Berarti tandanya kita orang apa Kak, Bang? Orang Karo. Orang Karo. Kita suku Karo. Jadi karena kita suku Karo, kita angkat pujian kita Yesus kala Karo.
Tuhan. Jadi sekarang waktunya kita masuk dalam firman Tuhan. Nah, untuk masuk dalam firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita, mari kita siapkan hati kita, masuk kita ke firman-Mu, pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke adik-adik, anak-anak kami sekalian, tadi kita sudah memuji-muji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ayo lipat tangannya. Kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus kami ucapkan di pagi hari yang cerah ini. Karena Tuhan sudah menemani kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sampai bertemu kembali anak-anak kami. Sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Sama-sama ya kita membaca. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Oke, sebelum Bibi atau Bu Guru menerangkan firman Tuhan, mari kita coba dulu melihat video.
segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Ya, oke. Kita sudah melihat barusan video yang kita sudah tonton bersama adik-adik. Nah, kita tahu bahwa setelah masa air bah, manusia bertambah banyak. Mereka menetap di tanah Sinear. Mereka membuat batu bata dan tergala-gala sebagai tanah liat. Mereka mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Lalu turunlah Tuhan melihat menara apa yang didirikan oleh anak manusia. Lalu ia berfirman, "Mereka satu bangsa dan satu bahasa. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang dilaksanakan oleh mereka tidak akan terlaksana." Baiklah, kita turun untuk mengacau balaukan bahasa mereka dan mereka tidak lagi mengerti bahasanya masing-masing. Dan kita tahu Babel itu artinya kekacauan. Dikacau balaukan Tuhan bahasa mereka. Akhirnya menara tidak selesai. Manusia pun akhirnya
tersebar. Itu yang kita lihat di video yang barusan kita tonton. Oke, anak-anak kami. Sekarang kita melihat apa sih rencana pendirian Menara Babel yang didirikan oleh anak manusia. Pada zaman itu, dia adalah anak orang yang pintar, mampu membuat batu dan tergala-gala. Tujuan mereka itu apa? Mencari nama dan jangan terserat ke seluruh bumi. Itulah tujuan mereka. Jadi pada awalnya rencana pendirian menara itu adalah tidak baik. Dan satu, dia mendirikan Menara Babel tidak melibatkan Tuhan di dalam pendirian Babel. Kita mencari, kita yaitu situ adalah anak-anak manusia. Jadi kita mencari nama supaya kita tidak terseret ke seluruh bumi. Kita mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Apa yang kita nampak di situ anak-anak kami? Tadi dia orang yang pintar. Jadi dia tidak perlu Tuhan di situ ada. Dia bisa mendirikan Menara Babel begitu sampai ke puncak. Apa yang kita lihat di situ? Ada keangkuhan, ada sombong. Jadi kalau anak-anak Tuhan itu tidak boleh sombong dan tidak boleh angkuh walaupun kita orang pintar. Ya, selanjutnya kita tidak perlu melibatkan Tuhan. Padahal kita tahu itu untuk mendirikan Menara Babel itu adalah proyek yang sangat-sangat besar. Tapi dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia berpikir bahwa mereka itu sanggup, mereka itu mampu. Dan dia tidak melibatkan Tuhan. Itulah dosa Babel yang pertama. Dan yang kedua, mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Mereka mencari nama. Supaya apa? Biar nama mereka terkenal. Biar nama mereka menjadi sejarah. Demi kemuliaan dirinya sendiri. Bukan kemuliaan Tuhan. Ya, yang ketiga. Mereka melawan firman Tuhan. Artinya Tuhan berkata penuhi bumi dan taklukkan seluruhnya. Malah mereka mendirikan Menara Babel. Apa yang diciptakan oleh Tuhan kita harus rawat dengan baik-baik. Kita tidak boleh merusaknya. Jadi di sini perlu kita ingat. Ada dua yang perlu kita ingat di dalam diri kita. Satu di dalam Lukas 14 ayat 11. Katanya berbunyi, sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Itulah pesannya untuk minggu ini. Dan yang kedua Kisah Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Ya, oke. Untuk anak-anak kami semua dan untuk kita semua, marilah kita menjaga diri kita supaya kita tidak sombong jadi anak-anak Tuhan dan tidak angkuh seperti anak-anak manusia. Di dalam kitab bacaan kita di Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami khususnya anak-anak sekolah minggu kami supaya mengerti tentang firman Tuhan. Ajari anak-anak kami Tuhan supaya dia bisa melakukan kehidupannya di dalam sehari-hari dengan baik dan yang benar. Bapa di dalam surga, inilah doa kami.
kami persembahkan di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, udah dengar firman Tuhan tadi kan? Katanya walaupun kita pintar, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh angkuh, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita kumpulkan persembahan kita sambil angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Persembahan terbaik kita, saatnya kita mendengarkan aktivitas kita. Apa sih aktivitas kita selama 1 minggu ini? Mari kita dengarkan dari guru kita. Adik-adik sekolah minggu, aktivitas kita pada minggu ini adalah kelompok anak balita dengan anak kecil itu menggambar menara atau printkan gambar yang dikirim nanti lewat WA PJJ, lalu diwarnai, digambar sendiri juga bisa, di print lalu diwarnai juga bisa. Untuk anak tanggung dan remaja itu membentuk menara dari pipet atau stik es krim. Membuat menara berbentuk menara dari stik es krim atau pipet. Lalu setelah itu difoto seperti minggu yang kemarin, difoto, dikirim kembali ke guru-guru sekolah minggu yang ada di sektor masing-masing. Nanti kita upload di Instagram dan Facebook KKR. Oke? Sekarang kita masuk ke doa syafaat. Mari adik-adik sekolah minggu kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah kami pada hari ini. Kalau tadi Tuhan kami sudah mengumpulkan persembahan kami, berkati persembahan kami supaya menjadi persembahan yang baik di hadapan Tuhan dan bisa dipakaikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa buat kesehatan seluruh anak-anak sekolah minggu, baik orang tua juga, guru-guru sekolah minggu juga, para pemusik kami, para tim multimedia kami. Tuhan berkati kesehatan kami, supaya seluruh kegiatan-kegiatan yang kami lakukan boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, buat khususnya anak-anak sekolah minggu kami, supaya mempunyai kerinduan untuk tetap ikut beribadah dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja kami. Kami juga berdoa buat pelayan guru KKR, Tuhan yang tetap memampukan mereka untuk melakukan ibadah-ibadah setiap minggunya, supaya firman Tuhan boleh tersampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Kami juga berdoa Tuhan buat
guru-guru sekolah minggu di tim kedua. Tuhan mampukan mereka supaya bisa melakukan ibadah juga dengan baik. Kami juga berdoa buat tim pemusik kami. Harapan kami Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka. Kalau ada pemusik kami Joshua yang ingin mengikuti tes-tes tentara maupun polisi, kiranya Tuhan memberi dia kepintaran, membukakan jalan kepada dia Tuhan supaya bisa mengikutinya dengan baik sampai seluruh apa yang dicita-citakannya. Kami juga berdoa buat abang kami Tommy yang saat ini sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan membukakan pintu supaya dia menemukan pekerjaan yang terbaik menurut Tuhan buat dia. Berkati juga kesehatannya Tuhan. Kami juga berdoa buat tim multimedia kami, Bapak Piona, di dalam pekerjaannya juga Tuhan mampukan dia supaya bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Seluruh keluarga beserta anak-anak, Tuhan berkati supaya mereka juga bisa menjalankan seluruh aktivitasnya dengan baik. Kesehatannya juga Tuhan sempurnakan supaya bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita naikkan pujian kita kembali. Aku senang jadi anak Tuhan. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, buat gerakannya kembali. Semangat. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kita akan pulang dengan damai dan sukacita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian
Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, kita bersyukur ibadah kita telah berjalan dengan baik. Kita berdoa sekali lagi ya. Mari persiapkan hatinya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat penyertaan-Mu. Kami telah menyelesaikan ibadah kami pada minggu ini. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan untuk bisa memakaikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan buat semua yang ambil bagian, guru-guru, abang-abang pemusik, dan juga Bapak yang membantu kami dalam membuat video ini. Kiranya Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti ibadah online